penjelasan. Perhatikan. Faslun fil wara'i fi halit ta'allumi. Tema pelajaran kita sekarang ini adalah membahas tentang apa yang disebut wara'. Wara'. Apa itu wara'? Wara' ialah menjauhi daripada perbuatan maksiat, tidak akan berbuat dosa, dan syubhat. Syubhat. Apa itu syubhat? Al-halalu bayyinun. Yang halal itu jelas. Buah durian hukumnya apa? Ya, apa hukum makan buah durian? Halal apa haram? Halal, jelas. Makan daging bangkai, apa hukumnya? Haram, jelas. Nah, ada yang kagak jelas. Nggak jelas halalnya, nggak jelas haramnya. Sekali lagi, ada makanan yang mau dikatakan halal nanti haram, mau dibilang haram nanti halal, nggak jelas. Nah, yang nggak jelas ini namanya apa? Syubhat. Jadi kalau ada makanan syubhat atau nemu barang syubhat, sebaiknya tinggalkan. Jangan dimakan, jangan diambil. Contohnya, kamu lewat di bawah pohon mangga, lalu situ ada mangga yang jatuh. Ini yang namanya syubhat. Kalau diambil begitu aja tanpa minta izin yang punya pohon, kalau yang punya izin redok, kalau nggak redok, ya makanya apa? Syubhat. Ya, jadi gimana caranya? Kalau mau ambil, minta izin kepada yang punya. Pak, ini saya pungut mangga di bawah pohon mangga Bapak. Bagaimana Pak kalau saya ambil? Bapak redok apa enggak? Oh redok, ambil. Jadi kalau ambil aja nggak minta izin, apa namanya itu? Syubhat. Itu kalau syubhat lebih dekat kepada haram daripada kepada halal. Sebaiknya makanan yang syubhat, barang harta yang syubhat dijauhi, ditinggalkan. Nemu uang di jalanan, nah apa namanya? Syubhat. Boleh kita ambil tapi tujuannya ngamanin. Nemu dompet, ada isinya duit, ya ambil. Tapi niatnya ngapain? Ngamanin. Terus sekarang kan banyak pengeras suara di masjid ya, ngumumin. Siapa yang kehilangan barang berupa dompet, tolong hubungi ke tempat saya. Nama saya Fajar, tempat saya di Gang Haji, gitu. Begitu apa namanya, tunggu-tunggu 2 menit kagak ada yang apa? Nggak ada yang datang sampai setahun. Nah itu boleh diapain? Boleh dimiliki, boleh diambil, dimanfaatin. Tapi nanti kalau ada yang datang yang ngakuin cocok, dompetnya gimana? Hitam, isinya apa-apa? Duit. Berapa banyaknya? Sekian, cocok. Ganti. Ganti. Itu namanya syubhat. Jadi nggak boleh diambil begitu aja, itu syubhat. Mau dibilang halal nanti yang punya nggak redok,
Mau dibilang haram, bisa saja yang punya ridho. Jadi nggak apa itu? Nggak jelas. Yang kagak jelas halal dan apa? Haramnya apa namanya itu? Syubhat. Jadi para santri, para anak sanawiyah, sepanjang lagi nuntut ilmu, jauhilah perbuatan dosa. Jangan melakukan dosa. Dosa kecil apalagi dosa besar. Apalagi jaga makanan baik-baik. Jangan makan makanan yang syubhat. Siapa yang lagi sedang ngaji, lagi sedang belajar, tidak warok, suka mengerjakan dosa, hobi makan yang syubhat, maka dia itu akan mendapat tiga macam hukuman Allah. Dihukum Allah, Masya Allah, dihukum oleh Allah dengan salah satu di antara tiga hukuman ini. Nauzubillah min dzalik. Kalau lagi sedang belajar kagak warok, maka ketahuan haram diapain? Dimakan. Maka pasti akan mengalami di antara tiga macam hukuman. Nah, yang pertama ini yang paling bahaya. Matinya muda-muda, lagi sedang belajar meninggal. Kalau mau mati muda-muda silakan tuh, awas. Mati muda-muda, masih muda lagi sedang belajar mati. Nah, silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalau dia sudah bertugas, sudah dewasa, Allah tempatkan dia di tempat terpencil. Berarti dia usah kerja, maka oleh perusahaan dikirim dia ke Papua, tempat terpencil. Hukuman yang kedua. Yang ketiga, sepanjang hidupnya jadi budak penguasa. Jadi budak, jadi pembantu. Keberadaan hidupnya sepanjang masa di dalam kekuasaan orang, gak enak banget tuh. Dalam tekanan orang. Tiga tuh, mati muda-muda, Allah kirim ke tempat terpencil, gak jadi pembantu sepanjang hidupnya. Nah sebaliknya, kalau selama belajar dia warok, ilmunya akan berkah, ilmunya akan bermanfaat, proses belajarnya gampang, enak banget. Kenapa? Kalau setiap madepin pelajaran terasa gampang, terasa mudah, paling nikmat. Belajar terasa nikmat. Belajar terasa tersiksa kalau merasa susah. Nah, siapa yang lagi belajar warok, maka Allah jadikan otaknya encer sehingga belajar terasa mudah. Camkan itu. Ilmunya nanti bermanfaat, dalam proses belajarnya mudah, gampang. Kalau ngapalin cepet hafal, kalau ditanya guru cepet paham, nggak gampang lupa. Wa fawaiduhu aksara. Pokoknya manfaatnya, faedahnya udah nggak kehitung, banyak sekali nanti. Hidupnya terhormat, dihormati manusia, dihormati Allah.
Jadi orang alim, orang yang berilmu, yang tidak sombong. Orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Ulama amilin, ulama garis lurus. Itu nanti. Paham tuh? Ya, sekali lagi, kalau ingin sukses belajar, mendapatkan ilmu, dan ilmunya nanti bermanfaat, baik bermanfaat pada dirinya dan atau bermanfaat untuk orang lain, dan hidupnya mulia terhormat, maka ketika belajar harus warok. Termasuk warawa minal wara'i, ketika belajar jangan makan terlalu banyak, makan sampai kekenyangan, jangan tuh. Makan sekedar kenyang aja, jangan sampai melebihi. Sebab apa? Kalau orang makan terlalu banyak, yang timbul adalah malas. Kalau malas udah menyerang diri kita, tunggulah masa kegagalan. Awas, jangan makan terlalu banyak. Lagi, jangan terlalu banyak tidur kalau malam. Ya, jangan habisi malam dengan tidur. Sempatkan untuk sebagian malam, gunakan untuk mengulang pelajaran, menghafal pelajaran, mengulang. Misalnya bangun jam 3, apa dulu? Sholat tahajud. Sholat tahajud, nah ambil buku pelajaran yang mempelajari, baca ulang lagi supaya nggak lupa. Jadi sisakanlah waktu malam, jangan semua habis untuk apa? Tidur. Tapi gunakan sebagian malam untuk mengulang pelajaran. Ingat tuh, jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak tidur. Wa kasratil kalami, jangan banyak bicara yang kagak berguna. Ngobrol, yang diobrolin yang bermanfaat. Kalau yang diobrolin ilmu itu bagus. Ini ngobrol kagak guna, ingat artinya. Jangan tuh jauhin. Lagi, kalau bisa, jangan makanan yang dibeli dari pasar, di tempat ramai pasar. Kenapa? Makanan yang dari pasar itu kurang berkah. Kenapa kurang berkah? Karena di pasar itu banyak orang-orang susah. Lalu ketika matanya jatuh kepada pandangan makanan yang dia pengen, makanan itu lezat, dia pengen, tapi membeli duitnya nggak ada, jatuh sakit hati. Itulah yang menyebabkan makanan di pasar kurang berkah. Apalagi karena penjual-penjual, pedagang-pedagang, dan orang-orang yang ada di pasar semuanya lupa kepada Allah. Yang diingat adalah dagangan, makanan, dan pakaian. Gak ada ingat sama Allah. Itulah sebaliknya, tempat yang jauh dari ingat Allah banyak dipadati oleh setan. Maka banyak orang pasar ya yang tertipu oleh perdaya setan. Mereka lebih banyak melakukan perbuatan setan daripada mengikuti petunjuk Allah. Lupa jauh kepada Allah. Itulah yang menyebabkan makanan pasar tidak berkah. Ingat tuh. Ya, siapa yang kagak warok akan kena salah satu hukuman. Pertama, mati muda-muda. Yang kedua, ditempatkan oleh Allah tempat yang terpencil.
Yang ketiga, ya, sepanjang hidupnya jadi pembantu di dalam kekuasaan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Apalagi sepanjang belajar, usahakan kalau bisa menghadap arah duduknya menghadap kiblat. Arah duduk menghadap kiblat. Jadi yang namanya menghadap kiblat nih, ada kata nih, posisi negara yang banyak umat Islamnya, taatnya banyak apa? Di sana tempat orang mencari ilmu seperti Mesir. Kalau bisa cari tempat posisi duduk selalu apa? Ke arah Mesir, wajah ke arah Mesir, dada ke arah apa? Kiblat. Dada ke arah kiblat. Kenapa? Itu sudah dibuktikan. Ada 2 orang santri belajar bareng-bareng, satu kampung, sekelas belajar bareng-bareng, masuk satu pesantren. Begitu pulang kampung, yang jadi kiai hanya seorang, yang satu enggak. Maka kenapa ini hanya satu yang jadi, yang satu kagak? Selidik punya selidik, yaitu ya, yang berhasil menjadi kiai ketika belajarnya, ketika menghafalnya menghadap kiblat. Yang satu membelakangi kiblat. Otaknya sama-sama encer, tapi itulah keberkahan nggak ada. Yang satu mendapat keberkahan karena menghadap kiblat, yang satu tidak. Apalagi jangan suka deketin orang yang banyak ngomong. Nanti kalau kita dengerin banyak ngomong, kita asik dengerin omongan dia, artinya waktu banyak terbuang. Seharusnya waktu bisa dimanfaatkan untuk belajar, habis dengerin omongan dia, rugi kita. Jangan bergaul kepada orang kagak benar. Bergaul dengan orang hobi apa? Ahli narkoba, ikut kita. Awas loh. Ya, jangan salah pilih teman. Jangan salah pilih teman. Kalau salah pilih teman, hancur. Hancur dunia, hancur akhirat. Ya, karena melalui pergaulan gampang orang terpengaruh. Bisa jadi tadinya benar karena bergaul orang yang apa? Narkobais, maka ikut jadi narkoba, ahli narkoba. Awas loh, jangan salah pilih teman. Apalagi ya, ikuti sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Nabi kalau sholat, setiap sholat waktu yang ada sunnahnya dikerjain, sunnah qobliyah, sunnah dia nggak yang wajib aja, yang sunnah diapain? Dikerjain, ngikuti sunnah Nabi. Apalagi jadilah kita orang baik-baik. Nanti setiap orang berdoa, doain orang baik, kita ngikut masuk di situ. Makanya semua perjalanan kita, semua tingkah laku kita menjadi baik. Ilmu kita ada, ilmu kita nambah, akhlak perilaku kita baik, sehingga cukup ya, cukup disegani dan dihormati orang. Jangan sekali-kali kita berbuat jahat pada orang lain, karena doanya, sumpahnya orang yang dijahatin diterima oleh Allah, nggak pernah ditolak. Jangan menzolimi orang lain, jangan berbuat jahat kepada orang lain.
Jadi ingat tuh, ya. Ketika sedang menuntut ilmu, jangan lupa, jangan sekali tidak warok. Setiap siswa santri harus warok. Apa itu warok? Meninggalkan perbuatan yang kagak baik, meninggalkan perbuatan dosa, maksiat. Apalagi, ya, tidak mengambil atau makan makanan yang syubhat, tidak berbuat maksiat, tidak makan makanan yang haram, dan tidak makan makanan yang syubhat. Apa syubhat? Tidak jelas halal dan haramnya, itu syubhat namanya. Mau dibilang halal nggak jelas, mau dibilang haram nggak jelas, itu syubhat. Jauhi perbuatan dosa dan syubhat. Di samping itu, jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak tidur, jangan jadi orang yang banyak ngomong, ya. Kenapa? Orang yang banyak ngomong, banyak waktu yang terbuang, rugi. Seharusnya nambah ilmu, ya, tidak. Apalagi, jangan makan makanan yang dari pasar kalau bisa. Kalau bisa ya terpaksa. Kenapa? Bab makanan di pasar kurang berkah. Karena kurang berkah itu pengaruh kepada kita, ya, sehingga andai kata kita dapat ilmu, ilmunya kurang berkah, nggak jalan. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang diamalin dan disebarkan. Apalagi usahakan ketika belajar menghadap kiblat. Apalagi, ya, ingat, perbanyak mengikuti sunnah Rasul. Misalnya sholat, jangan yang wajib aja, ya, yang sunnah juga dikerjain. Kesimpulannya, kalau ingin kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah dunia dan akhirat, maka ketika sedang belajar, jangan lupa dengan warok. Jangan lupa dengan warok. Apa itu warok? Banyak macamnya, ya. Yang paling utama warok adalah menjauhi perbuatan dosa dan menjauhi makanan atau barang yang syubhat. Tidak mengambil atau memakan barang yang syubhat. Apa syubhat? Tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Apa hukuman Allah bagi yang sedang belajar tidak warak? 3 macam. Bisa mati muda-muda, bisa ditempatkan tempat terpencil, bisa sepanjang hidupnya jadi budak, menjadi pelayan. Saya kira, ya, itu saja dulu. Ini penting banget nih, jangan sampai dilanggar. Kalau sampai dilanggar, masa depan kita hancur dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anakku sekalian, ya, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk mampu, ya, bersikap warok. Demikian. Mari kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin